Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prastio Adi Saputra dengan NIM 5190411468 akan mempresentasikan mengenai proposal kerja praktik saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web dengan framework Laravel pada SMA Negeri 5 Madiun. Oke, untuk isi dari presentasi ini, yang pertama adalah latar belakang dan permasalahan, kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian kajian hasil penelitian, kemudian landasan teori, kemudian profil instansi, visi dan misi, struktur organisasi, produk, dan terakhir adalah business rule. Oke, untuk yang pertama, latar belakang. SMA Negeri 5 ini merupakan salah satu SMA menengah atas negeri berakreditasi A di Jawa Timur, khususnya Kota Madiun. SMA Negeri 5 ini memiliki beberapa fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Salah satu fasilitas tersebut adalah perpustakaan. Perpustakaan SMA 5 Madiun masih menggunakan kegiatan pengumpulan data secara tradisional alias manual atau konvensional. Seperti siswa harus menulis nama dan keperluan ketika memasuki perpustakaan, pustakawan masih menulis data anggota perpustakaan baru pada buku, pustakawan masih menulis transaksi peminjaman dan pengembalian pada kartu pinjam anggota, pustakawan masih mendata buku perpustakaan dengan menulis pada buku folio. Kemudian pustakawan harus membuat laporan rekap perpustakaan secara terpisah. Maka dari itu, kegiatan pada kerja praktik ini, penulis ingin merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web sehingga dapat menunjang dan mempermudah kegiatan mengolah data perpustakaan pada SMA Negeri 5 Madiun. Kemudian permasalahan yang didapat dari latar belakang tadi, yaitu adalah satu, belum adanya sistem informasi yang membantu pustakawan dalam pengelolaan data perpustakaan. Kedua, siswa atau anggota perpustakaan masih harus menulis nama serta keperluan pada buku folio ketika memasuki perpustakaan. Yang ketiga, kartu anggota berfungsi sebagai data peminjaman buku serta tanggal pinjam dan dilakukan dengan menulis manual. Yang keempat, pustakawan mendata data buku dengan menulis pada buku folio. Kemudian kelima, siswa atau anggota perpustakaan untuk mendapatkan informasi buku harus tanya petugas dan kemudian petugas mencari pada buku folio data buku tadi untuk lokasi rak buku berada. Dari latar belakang dan permasalahan yang ada, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan framework Laravel pada SMA Negeri 5 Madiun. Kemudian untuk batasan masalahnya, untuk tetap menjaga fokus dari rumusan masalah, yang satu adalah sistem informasi perpustakaan ini meliputi sistem kelola anggota perpustakaan, sistem transaksi peminjaman dan pengembalian buku, sistem kelola buku, sistem pencarian buku, serta sistem kehadiran pengunjung perpustakaan. Yang kedua, sistem informasi ini berbasis aplikasi web dengan menggunakan framework Laravel dan database MySQL. Yang ketiga, user pada sistem informasi ini meliputi user admin, pustakawan, dan anggota perpustakaan, di mana user admin dapat mengelola semua sistem, user pustakawan dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data anggota, buku, maupun transaksi buku perpustakaan. Dan user anggota hanya dapat mencari buku dan mengubah profil user. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dari hasil penelitian ini yang didapatkan adalah menghasilkan sistem informasi yang dapat menunjang kegiatan pustakawan dalam pengelolaan data dan laporan perpustakaan. Yang kedua, menciptakan layanan perpustakaan yang efisien dan sistematis. Untuk manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah meningkatkan layanan perpustakaan sehingga anggota perpustakaan menjadi nyaman dan betah dalam kegiatan pinjam dan kembali buku, serta membaca di perpustakaan.
Yang kedua, pustakawan menjadi mudah dan fokus dalam pelayanan perpustakaan. Kajian hasil penelitian. Beberapa penelitian yang saya ambil sebagai referensi, yang pertama adalah dengan judul Implementasi Metode Waterfall pada Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan, ditulis oleh Nur Septa Aji tahun 2021 dengan metode berbasis web waterfall. Dengan metode waterfall berbasis web. Tools yang digunakan yaitu PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Hasil atau kesimpulannya didapat dari kajian penelitian tersebut, yaitu menghasilkan sistem aplikasi yang dapat meminimalisir kesalahan pada pengolahan data dan efisien dalam waktu lebih aman. Kemudian yang kedua adalah dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD, studi pada SMK Negeri 11 Malang, ditulis oleh Aini dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dengan metode RAD berbasis web, tools yang digunakan adalah PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Hasil dan kesimpulan yang didapat adalah menghasilkan sistem aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam peminjaman buku, serta mudah dan lengkap dalam memperoleh informasi buku. Yang ketiga adalah dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan menggunakan metode FAST, Framework for the Application System Thinking, studi kasus pada SMAN 1 Negeri Katon. Ditulis oleh Puspitasari dan Budiman tahun 2021 dengan metode FAST berbasis web. Kemudian tools yang digunakan adalah PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Hasil atau kesimpulan yang didapat yaitu dihasilkan sistem aplikasi yang mudah dipahami dan baik untuk digunakan oleh user. Kemudian yang terakhir adalah judul kerja praktik saya, Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web dengan framework Laravel pada SMA Negeri Madiun. Ditulis oleh saya, Prasetyo Adi Saputra, dengan metode waterfall berbasis web. Tools yang digunakan adalah framework Laravel, PHP, MySQL, dan pemodelan UML. Kesimpulan yang didapat, dihasilkan sistem yang sistematis sehingga mempermudah dan efisien dalam pengelolaan data perpustakaan. Kemudian beberapa landasan teori yang utama pada penelitian ini adalah yang pertama sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Dikutip dari buku karya Anggriani dan Irviani tahun 2017. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku maupun non-buku, yang diatur secara sistematis sesuai aturan sehingga bisa digunakan sebagai sumber informasi. Dikutip dari buku karya Yusuf dan Suhendar tahun 2016. Yang kemudian ketiga adalah website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, atau gabungan dari semua, baik yang bersifat statik ataupun dinamis, untuk membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara satu halaman web dengan web yang lainnya disebut hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Dikutip dari buku karya Hidayat tahun 2010. Kemudian informasi tentang instansi, yaitu informasi sekolah.
dengan nomor induk sekolah 3050 atau NSS 30.105.62.03.010. Nama sekolah SMA Negeri 5 Madiun, status sekolah negeri, SK terakhir status sekolah nomor 0519 garis miring 0 garis miring 91 tanggal bulan tahun 5 September 1991. Keterangan sekolah alih fungsi. Jadi SMA Negeri 5 Madiun ini merupakan alih fungsi dari sekolah pendidikan guru. Alih fungsinya pada tahun 1991. Akreditasi A amat baik bersertifikat ISO 9001-2/2008. Lokasi yaitu di Jalan Mastrip nomor 29, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 6313. Dapat dilihat pada gambar Google Map ini, lokasi dari SMA Negeri 5 Madiun terletak di Jalan Protokol, di mana dekat dengan SMA swasta, SMA Cokro Minoto Madiun, maupun SMA Negeri, SMA Negeri 6 Madiun, dan juga instansi pemerintahan, yaitu Dinas Pendidikan Kota Madiun, serta fasilitas hiburan, yaitu Stadion Wilis Kota Madiun. Kemudian untuk nomor telepon 0351454169. Untuk faxmail 0351496600. Email sma5madiun@gmail.com. Kemudian website http://sman5madiun.sch.id. Kemudian untuk visi dan misi, visi dari SMA Negeri Madiun ini mewujudkan citra moral dan akademis yang diinginkan di masa mendatang, yaitu terwujudnya insan cerdas yang berakhlak mulia, kompetitif, berwawasan lingkungan dan global. Untuk misinya, bentuk dari penjabaran secara makro untuk mencapai visi misi SMA Negeri Madiun meliputi 1. Memperdayakan semua elemen sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. 2. Meningkatkan pelayanan pembelajaran yang mencerminkan pembentukan insan berakhlak mulia. Kemudian 3. Meningkatkan ketercapaian prestasi akademik dan non-akademik yang kompetitif. Keempat, meningkatkan keterlaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Yang kelima, meningkatkan pelayanan pembelajaran berbasis bahasa, budaya, kewirausahaan, dan TIK. Kemudian yang keenam, mewujudkan sistem manajemen yang handal dalam menjamin ketersenggaranya pelayanan pendidikan. Untuk struktur organisasi, struktur teratas yaitu kepala sekolah bersama komite. Secara tidak langsung, komite menjadi badan pengawas dari kegiatan-kegiatan sekolah dan sumber masukan dan dana sekolah. Kepala sekolahnya dijabat oleh Pak Mahfud Effendi, SPD, MPD. Kemudian tingkatan satu di bawahnya yaitu Waka. Wakil Kepala Sekolah meliputi Waka Humas, dijabat oleh Dr. Andes Suhardiono. Kemudian untuk Waka Kesiswaan dijabat oleh Pak Daironi, SPD, MPD. Kemudian untuk Waka Kurikulum dijabat oleh Pak Ia Mualim, SPD. Kemudian untuk Waka Sarana Prasarana dijabat oleh Ferry David, K, SPD. Kemudian untuk Kepala Tata Usaha dijabat oleh Pak Eko Yuli Setiono, SOS. Kemudian tingkatan ketiga yaitu di bawah wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha, yaitu ada kepala perpustakaan dijabat oleh Pak Sujiono, SPD.
kemudian kepala laboratorium dijabat oleh Pak Winarto SPD, kemudian ada wali kelas. Kemudian tingkat keempat yaitu adalah guru, dan tingkat paling bawah yaitu adalah siswa. Untuk produk pada SMA Negeri Madiun ini adalah terdapat fasilitas-fasilitas pendukung yang guna untuk mewujudkan visi misi dari SMA Negeri Madiun. Yang pertama adalah ruang wakil kepala sekolah, foto seperti ini. Kemudian ada ruang guru, ruang TU, ruang lab kimia, ruang lab komputer, ruang lab biologi dan fisika, kemudian ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, dan masih banyak lagi ruang yang belum dan masih banyak lagi ruang fasilitas yang ada di SMA Negeri Madiun. Kemudian untuk aturan bisnis, karena studi kasus saya berada pada perpustakaan SMA Negeri 5 Madiun, maka untuk aturan bisnisnya yaitu terdapat 4. Aturan bisnis yang pertama yaitu aturan mengunjungi dan membaca buku. Jadi yang pertama itu adalah siswa datang ke perpustakaan, kemudian menulis data diri dan keperluan di buku pengunjung, kemudian siswa mencari buku yang ingin dibaca, kemudian siswa membaca buku di fasilitas baca yang tersedia, yaitu meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian setelah selesai membaca, siswa mengembalikan pada rak semula. Yang kedua adalah aturan menjadi anggota perpustakaan. Yang pertama, siswa datang ke perpustakaan, kemudian menuliskan data diri dan keperluan di buku pengunjung, kemudian pergi ke pustakawan, kemudian siswa mengajukan permintaan menjadi anggota perpustakaan, kemudian siswa mengisi data diri dan kelas di kartu anggota, kemudian pustakawan menyimpan kartu anggota. Yang ketiga yaitu adalah aturan meminjam buku. Yang pertama, siswa datang ke perpustakaan, kedua menulis data diri dan keperluan di buku pengunjung, yang ketiga siswa mencari buku yang ingin dipinjam, yang keempat membawa buku ke pustakawan, kemudian siswa mengajukan pinjaman buku maksimal 2 jenis buku, kemudian pustakawan menanyakan data diri dan mencari kartu anggota pinjaman yang disimpan, kemudian pustakawan menuliskan data buku dan menstempel tanggal pinjaman di kartu anggota. Kemudian pustakawan mengambil kartu data buku dan mengkaretkan pada kartu anggota peminjam. Kemudian siswa dapat membawa buku yang dipinjam. Aturan yang keempat yaitu aturan mengembalikan buku pinjaman. Yang pertama, datang ke perpustakaan dengan buku yang dipinjam, kemudian menuliskan data diri dan keperluan di buku pengunjung, kemudian pergi ke pustakawan dengan buku yang dipinjam, mengajukan pengembalian buku, kemudian pustakawan menanyakan data diri dan mencari kartu anggota peminjam yang disimpan, kemudian pustakawan mengeluarkan kartu buku yang dikaretkan pada kartu anggota sesuai buku yang dikembalikan siswa dan menstempel tanggal kembali pada kartu buku. Kemudian mengecek tanggal kembali dengan tanggal pinjam, tidak boleh lebih dari 1 minggu. Jika ya, maka pustakawan mendenda Rp2.000 per hari keterlambatan dan mencatat tanggal data anggota total denda di buku denda, kemudian membayar denda, siswa membayar denda, kemudian keluar ruang perpustakaan atau membaca buku dan memilih buku untuk dipinjam lagi. Jika kondisi tidak sesuai, maka siswa dapat keluar ruang perpustakaan atau membaca buku atau memilih buku untuk dipinjam lagi. Sekian, terima kasih presentasi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.